Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang aku sayangi yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Saya Mita hari ini menjadi host untuk pembelajaran Alfikr Public Speaking hari ini. Di hari yang berbahagia ini nanti kita akan mendengarkan motivasi dari salah seorang peserta Alfikr Public Speaking dan juga mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Alfikr. Baik, kita langsung mulai saja teman-teman untuk mendengarkan motivasi dari salah satu peserta Alfikr Public Speaking, yaitu Fadil. Kepada Fadil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan membawakan motivasi, tidak akan menyampaikan sesuatu. Bingung ya? Kenapa kok nggak menyampaikan sesuatu? Dalam. Judulnya apa gini kalau gini motivasinya? Nah ini cara melihatnya adalah lihat aja, saya udah di depan sini ya. Coba ada HP juga tuh, tahu kan pegang HP, matanya gimana, senyum-senyum nggak jelas gitu. Nah, dari situ bisa Anda dapatkan sesuatu yang berguna untuk public speaking. Kok apanya? Saya ini tidak dari SD lah, saya tidak ingat. Dari saya mulai ingat sampai sekarang saya tidak terbiasa dalam public speaking, cara depan orang, apalagi yang kenal senyum-senyum tuh di belakang. Nah itu saya tidak biasa itu. Nah tapi karena ternyata ini adalah sesuatu yang saya butuhkan, dan ini saya berani depan ini adalah karena tuntunan dari Allah untuk hal lainnya, untuk kedepannya, maka saya memberanikan diri untuk membawa motivasi seperti ini. Jadi motivasinya sebenarnya adalah lakukanlah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah nasihat orang baik sekitar Anda, walaupun sebenarnya Anda nggak ngerti nih, ini ngomong apa sih nih orang, benar nggak sih ini ngomongannya? Tapi nggak usah Anda tolak dulu, Anda simpan dulu di hati, renungkan, pelan-pelan cari, tanya ke Allah, serahkan semuanya ke Allah. Insya Allah nanti dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadil atas perenungan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita semua peserta-peserta Alfikr di luar sana yang masih hanya online mungkin nanti bisa bergabung bersama kita semua di sini untuk sama-sama belajar lagi tentang public speaking bersama Om Toat, atau mempelajari lagi tentang pola pikir atau tentang kehidupan lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran bersama Om Toat, mari kita sama-sama berkontemplasi, berniat dalam diri bahwa kita belajar pada hari ini karena Allah Ta'ala. Kontemplasi dimulai. Kontemplasi selesai. Baik teman-teman semua, sekarang kita sama-sama memulai pelajaran bersama dengan Om Toat terkait dengan public speaking. Pada Om Toat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kenapa? Karena tidak tahu kita besok hidup atau enggak. Untuk itu inilah kehidupan, inilah masa depan. Biar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk beribadah. Kalau tidak, rugikan demi masa. Banyak orang yang rugi. Siapa? Orang yang menyia-nyiakan waktu ini. Alhamdulillah kita semua hari ini hadir sama-sama belajar. Saya belajar karena Rasulullah mengatakan kita harus selalu belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau sudah tidak ada yang belajar, ada orang yang sudah tidak belajar, itu berarti mengingkari, ya, merasa dirinya hebat. Siapapun yang merasa dirinya hebat, lihatlah Allah dia akan memberikan dia petunjuk hidup. Naudzubillah min dzalik. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan contoh-contoh yang sudah diberikan kepada beliau, kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan. Dan saya yakin pasti
jika kita mengikuti contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, terutama dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti akan bahagia di dunia, kita akan pasti selamat di dunia dan di akhirat. Si Gama bilang susah, itulah setan, ya, membisikkan, susah, susah kan? Karena Allah, kenapa? Allah bersama perasaan hamba-hambanya. Yakinkan pada diri kita, ucapkan, saya bisa, saya pasti bisa. Saya adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Seperti itu. Dan hari ini alhamdulillah hadir semua. Kata Allah, jangan lihat hasilnya, berikhtiar saja. Ya. Istiqomahlah sajalah dalam melakukan apapun. Lagi-lagi hari ini kita istiqomah lagi, alhamdulillah kita sudah melawan, ya, memerdekakan diri kita. Dan apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya hari ini kita akan belajar lagi, sama-sama belajar. Banyak iklan ya, dengan segala keterbatasannya. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang vokal. Itu bagian dari 3V, bagian hari ini adalah vokal. Apakah itu? Nanti kita akan bahas. Dan kita akan praktek langsung vokal itu. Ada vokal 4/4, vokal 3/4, vokal 1/4, dan apa jenis-jenisnya, dan digunakan untuk apakah itu. Nanti kita akan sama-sama pelajari, sehingga insya Allah dengan mempelajari ini kita akan lebih menjalani kehidupan ini dengan lebih benar lagi, insya Allah. Menerapkan ilmu vokal ini di saat yang tepat, ya. Jangan sampai kita, contoh ya, ada orang meminjam selang, kemarin saya sampaikan, yang punya rumah silahkan ambil, seharusnya begitu. Ini enggak, ambil, ya, orangnya mau pinjam selang kabur gara-gara salah vokal. Inilah yang harus kita pelajari, supaya apa? Tidak ada miskomunikasi. Ikhtiar kita, tapi kalau ada, ya it's okay, namanya juga kehidupan, ya, pasti ada miskomunikasi. Tapi kita mau minimalisir hal itu. Begitulah kita mempelajari public speaking ini, dan vokal adalah bagian dari public speaking. Kita langsung mulai saja. Untuk vokal ini, tentu vokal pasti hubungannya erat banget dengan acting, ya. Acting hubungan sangat erat banget dengan komunikasi. Termasuk ketika kita berdoa mesti mempersiapkan diri untuk acting, ya. Contoh, kita lagi berdoa sama Allah. Apakah mungkin, ya Allah berikan, ngaco itu sama Allah kok nadanya tinggi? Bagaimana? Langsung menjadi melankolis. Karena kita sudah mempelajari melankolis, pakai itu melankolis walaupun ada koleris. Iya, langsung gitu. Jangan sampai salah penempatan. Sama orang lain melankolis, sama Allah koleris lagi mah. Agak paham itu. Ya. Karena apa? Kenapa kita harus melankolis? Kenapa harus flegmatis kepada Allah? Karena Allah maha segala-galanya. Ya, kita tidak boleh berani melawan Allah. Orang kita makhluk yang nggak punya apa-apa, makanya mau tidak mau harus samina wa ta'na. Samina wa ta'na itu ya flegmatis sama melankolis. Itu dia penempatannya. Jadi dalam hal ini melankolis, flegmatis, koleris, sanguinis itu bukan suatu karakter terpisah-pisah. Harus ada satu kesatuan. Bagaimana caranya kita menempatkan ya hal itu untuk kondisi yang tepat. Seperti itu sebenarnya. Jadi semua harus dipelajari, bukan saya mau koleris, saya mau flegmatis, bukan begitu. Ya saya pahami ya. Tapi harus ada penempatan dimanapun kita berada. Pada saat sholat kita harus menjadi Flegmatis. Bisa sanguinis, ya. Jangan sampai kita lagi sholat koleris, ya. Makanya ketika sholat disunahkan untuk melihat ke bawah, flegmatis, tunduk dia. Itu ya, kenapa kok di fikih ada seperti itu, karena bagian dari itu.
Terus untuk vokal ini tentu berkaitannya dengan komunikasi. Ada yang disebut, kita sebelum kita ke vokal yang sesungguhnya ya, ada yang disebut komunikasi itu yang bunyi. Ada yang tahu gak contoh komunikasi bunyi? Betul. Komunikasi bunyi itu berbicara yang dilantangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimin, itu bunyi. Bunyi. Tapi ada juga komunikasi yang sunyi. Jadi bunyi dan sunyi itu harus satu kesatuan. Jangan sampai kita Allahumma fir tapi dalam hatinya bodo amat, ya. Hati-hati, lebih parah nanti. Inilah yang disebut khusyuk. Jadi khusyuk itu antara bunyi dan sunyi itu satu. Ya. Jangan sampai kita juga baca doa Bismillahirrahmanirrahim tapi dari mana-mana sunyinya itu. Saya maafin ya. Saja wah dalam sunyi. Maafan kita ya, maafan di dalam face to face-nya sih, mukanya sih kayaknya memaafkan, actingnya ya. Tapi dalam sunyinya dia bilang apa? Pas aja tak balas tuh. Hati-hati juga tuh. Jadi gak sinkron. Orang-orang seperti ini terima aja. Habis orang-orang seperti ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar antara bunyi dan sunyi itu pas. Tapi ada juga yang sunyinya baik, sunyinya itu baik, niatnya karena Allah Ta'ala baik. Tetapi pada saat bunyi gak sesuai. Gitu loh. Ada yang bisa mencontohkan nggak? Sunyinya benar, tapi pada saat bunyinya tidak sesuai. Contoh lagi ya, saya kasih contoh waktu itu. Ketika kita berbuat keburukan, akan ke neraka. Lihat ekspresi bunyinya. Ya. Sunyinya benar. Ngasih tahu bahwa ketika kita berbuat yang tidak baik kita akan ke neraka, tapi malahan nadanya malah senang. Ini kan bunyinya nggak pas. Ya. Ketika kita ke neraka, itu baru benar. Inilah ilmu ini kaitannya dengan acting. Ya. Termasuk ketika berdoa nanti. Ya, berdoa nih. Setelah mempelajari ini silakan berdoanya harus diberi. Nah, kalau yang sudah sesuai sunyi dan bunyinya bagus. Ya Allah. Allahumma muslimin wal muslimin. Udah benar itu. Ya. Nanti kalau ada yang jadi imam, agama jadi imam nih ketika baca doa. Udah mulai berakting. Ya Allah, ya Tuhan kami. Benar-benar aktingnya gitu. Ya. Ya silahkan sih di luar sana sih masing-masing ya silahkan. Tapi ketika sudah mempelajari ini harus kita rubah. Saya ingin bertanya sebelum melanjutkan ke sana ya. Kita aja bersama-sama mikir. Kan kita ada ayat yang disebut Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti dikabulkan. Pertanyaan saya begini. Kenapa ketika kita baca setelah sholat atau baca doa, ketika kita baca doa, kenapa harus membaca doa yang itu terus? Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal kan disuruh berdoa bebas. Ya kan? Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din. Itu terus. Ya kan? Allahumma anzil rahmata wal maghfirah 'ala al-kubur min alilahi Allah mamanya gitu. Tetapi itu terus diulang-ulang. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Mamanya gitu. Saya ingin bertanya kepada Anda semua. Kenapa begitu? Padahal kalau mau berdoa saja kan? Doalah, kukabulkan. Tetapi kalau dalam ritual doa harus pada itu kenapa? Ayo. Pernah berpikir begitu nggak? Kok doa diatur gue? Gitu. Karena biar belum sadar kali ya, kalau ditanamin dari kecil berdoa kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya. Jadi pokoknya disuruhnya begitu gitu ya. Jadi pasti refleksnya keluar doa. Ke situ ya. Ya itu kan pendapat. Itu oke. Tadi saya juga begitu. Nggak apa-apa. Mr. Andi nih biasanya udah mulai masuk ke area ini. Kalau saya berpikirnya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah ya kan, fil akhirati hasanah, itu kita sudah mencakup keselamatan dunia akhirat. Keselamatan dunia akhirat. Jadi ketika kita berdoa itu kita sudah melingkupi semuanya, antara dunia dan akhirat itu sudah dapat. Jadi mungkin lebih kepada
lebih general, lebih semuanya dapat. Berarti doa itu gimana? Maksudnya Pengertian doa? meminta. Nah, berarti kan bebas dong, minta mobil, minta Iya. ini gitu ya. Betul. Yang lebih khusyuk, yang lebih fokus, lebih terarah. Kalau minta kan, kalau doa kan suruh nulis ya. Jadi ini ke Eropa, tulis Eropa gitu, jangan ngambang kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa setiap doa harus ada itu, kemudian kalau nggak bisa langsung, ya Allah saya minta mobil, saya minta. Nah, gitu. Adab. Ada, bisa masuk, ada masuk. Ada, tapi sudah 70%. Ada tuh. Nanti ada akan ada kesana lagi penjelasan. Coba gambar seperti apa? Itu maksud saya itu. Kenapa kok harus ada itu? Gitu. Kalau yang disebut adabnya itu kan kita memuji Allah, itu adabnya. Terus bersolawat. Setiap kita mau berdoa ada puji Tuhan, puji Allah, selawat, itu adabnya. Iya. Rentetannya baru bebas kan? Iya. Nah, itu saya maksud. Tetapi udah itu bagus, kayak itu adab. Gitu. Tapi lebih fokus lagi, makanya saya bilang 70%. Karena kalau dibilang adabnya itu adalah puji Allah, kemudian sholawat itu adabnya. Selebihnya bebas. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus doa yang itu? Coba gambar. Nah, tadi kurang lebih sama, ada adabnya juga tuh, itu merupakan hukum sama tata caranya. Ya, jadi doa itu harus tata caranya, harus ada tata iya, cara. tata caranya ya harus lebih baik itu mengucapkan Rabbana itu targetnya. Padahal nggak disebut sama Allah loh. Iya. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Ya mungkin buat lebih mustajab kalau seperti itu. Masuk sedikit. Ye. Jadi adab, terus mustajab. Masuk, naik 90%. Tinggal melengkapi. Kenapa bisa mustajab? Nah, lanjut. Tadi kan ada mustajab, pertanyaannya kenapa itu bisa mustajab? Ayo. Ini sekarang. Adil. Ini mungkin jarang kita ketemu seperti ini, hal seperti ini. Ya, apalagi ini akan di-share di YouTube ya. Bebas-bebas aja, nge-share aja. Ini adalah yang kita pelajari ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa mustajab? Silakan. Alasannya apa, kenapa lebih mustajab? Sehingga diambillah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Karena lebih mustajab. Alasannya kenapa lebih mustajab? Yang bisa deh, siapa Fadil? Coba pikirkan. Mikir dah. Karena kita merendahkan diri. Merendahkan diri belum. Itu udah bagus tadi. Adab, merendahkan diri, adab itu. Merendahkan diri, ya Allah. Terus saya memakai doa ini, ya Allah. Kenapa? Kata Allah, mustajab. Nah, pertanyaannya kenapa bisa mustajab? Kenapa kau milih itu, Gama? Karena mustajab. Alasannya kenapa mustajab? Kalau bisa tahu itu mustajab dari mana? Nah, kan? Kalau tahu, kalau itu mustajab dari mana mau tahu? Nah, itu pertanyaannya. Ada yang tahu? Udah bagus. Mbak Mita coba. Tadi merendah, mustajab, Allah nanya. Ini bahasa saya. Karena kalau bisa tahu itu mustajab dari mana lo tahu? Nah, dari mana kalau tahu mustajab? Karena maknanya ya Robbana kan ya Tuhanku gitu, kayak memohon, meminta gitu. Ya, semuanya begitu. Allahumma inna nas'aluka sama, ya Allah, semuanya begitu ya. Bisa jadi, tapi karena ini sudah 90%, tinggal 10%. Kenapa? Karena doa itu dibaca para nabi. Nah, kenapa mustajab? Karena doa itu dibaca para nabi yang sudah benar-benar luar biasa. Nah, kita ini siapa? Orang hidup kita. Yang belum tentu doanya dikabulkan kan itu. Untuk itulah tarik pancingan yang mustajab tadi supaya doa kita juga ikut ketarik sama mustajab tadi. Kejawab gak? Saya merinding kan ceritanya ini. Harus paham. Jangan sampai kita doa, kenapa harus begini? Makanya setelah saya doa biasanya di pengajian itu, saya baca itu semua dulu, baru saya baca doa artinya. Artinya kemohon kita semua. Ya Allah, selamatkanlah kampung ini. Nah gitu loh, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadikanlah anak-anak intilan semuanya anak soleh dan solehah. Rizkinya lancar semuanya, sehat walafiat, panjang umur. Amin. Gitu. Udah mulai. Ya Allah, kayakanlah semuanya. Baru tuh. Dek. Itu udah mulai masuk ya. Pola pikir ini ya. Alhamdulillah untuk doa selesai.
Jadi ini, jadi adab. Terus apa tadi? Mustajab. Kenapa mustajab? Karena Doa para nabi. nah, Rabbana dzulamna anfusana itu kan doanya Nabi siapa? Coba nanti cek. Nabi Adam. Terus ada doanya Nabi Nuh pada saat di Kapal. kapal, pada saat Apa? Pas lagi di coba tadi cerita-cerita Nabi-Nabi lagi deh, saya juga agak-agak lupa. Ini di perahu itu kan mau pas ke banjir bandang. bukannya di kotanya kan beratus-ratus tahun. Intinya doa-doa itu adalah doa yang dibaca oleh para nabi. Adanya doa Nabi Musa. dari Nabi Musa juga berdoa. Artinya biasanya, nah pertanyaannya adalah yang kita baca Allahumma inna salamatan fid din itu kan baca-bacaan yang dari Al-Qur'an. Ya. Ya. Jadi nanti ditarik dulu baru sisipin. Tarik, yes. Udah masuk ya. Nah, untuk berdoa itu membutuhkan vokal. Jangan sampai katanya, coba nanti Nabi itu yang sana. Bilang gitu, ya mau doa malu gimana gitu. Butuhlah vokalisasi. Vokal berapa kalau doa? 3/4. Gitu dong. Atau menanda 1/4. Doa pun ada nadanya. Rabbana dzulamna anfusana. Kalau bisa sampai nangis, actingnya tinggi, tingkat tinggi. Ya. Acting doang nih ketawa gitu kan, jangan sampai makanya sunyi sama bunyi. Bunyinya juga actingnya tinggi, sunyi juga ke dalam. Nanti lama-lama awal-awal memang acting, lama-lama terbiasa nanti. Lagi-lagi niatkan karena Allah tahu, ya. Jangan sampai kita di depan orang baca doanya di depan mertua, kalau mertua ya, dia sendiri kayak begitu, ya. Hati-hati, Allah tuh nggak melihat yang kita kerjakan, itu aja. Jadi dibutuhkan vokalisasi. Nah pada saat berdoa kita menggunakan nada 3/4. 3/4 atau 1/4. Ya Allah, ya Allah mau ya, seperti itu. Kalau apa itu? Nanti kalau jadi imam, muslim, benar-benar seperti itu. Jamaah pun akan tergerak juga hatinya. Masya Allah, langsung ikut-ikutan nangis-nangis, ya bisa. Subhanallah, ya Ustaz Almarhum Arifin Ilham walham subhanallah enggak begitu tapi subhanallah walhamdulillah. Nada-nada 3/4 ini atau 1/4 ini nada-nada persuasif. Jadi nada-nada yang paling efektif untuk mempengaruhi pada saat kondisi tidak terlalu kenal atau gini. Jadi bisa digunakan pada saat iklan. Tapi kalau 4/4 itu pada saat di orasi. Nah, orasi. Kayak demo-demo gitu ya misalnya dia. Saudara-saudara, kita harus membela negara ini dengan sebaik-baiknya. Dengan pengorbanan jiwa, raga. Penekanannya sih. Jangan sampai salah tepat. Pada saat orasi 3/4. Saudara-saudara, kita harus ya 3 orang. Gitu loh. Kita cek imam besar ya kan. Yang biasanya ada ketemu jadi Arab Saudi Habib Rizik. Habib Rizik Siap. membakar semangat. Dan biasanya orang yang menggunakan 4/4 ini dia yakin dengan ilmunya. Karena orang kalau tidak yakin dia tidak mungkin sanggup menggunakan 4/4, yakin. Jadi kalau ada orang yang bisa menggunakan 4/4 dia berarti yakin dia menguasai medan kayak Bung Tomo ya, menguasai, menjiwai dengan nadanya yang luar biasa, mereka semua tergerak kan, gila gitu, tergerak untuk di Surabaya waktu itu melakukan penyerangan melalui radio gara-gara suara, keren gak? Habib Rizik ya kan, suara ya kan. Semua ada min plusnya. Karena kita penempatan tidak selalu juga Habib Rizik ngomongnya gitu ya, ngomongnya keras juga kalau enggak begitu juga. Ya mungkin ya pas di keluarga ya biasa aja gitu. Ini hanya orasi, artinya ketika menyampaikan itu penempatannya gimana.
Enggak juga Bung Tomo kalau ngomong keras terus enggak juga. Bisa lembut juga gitu loh. Ya enggak? Kata agama saya nggak bisa keras om. Bukan masalah nggak bisa kerasnya, ini acting. Ini kan acting ini. Acting, makanya harus bisa acting. Hari ini harus kita belajar acting. Acting menjadi tegas, acting menjadi keras, acting menjadi lembut. Jangan sampai gini, saya mah keras om, keras terus, nggak bisa acting jadi lembut. Saya mau orangnya lemah lembut kan nggak bisa keras ya. Gimana? Nggak bisa. Jadi motivator menjadi seorang public speaker harus berakting semua. Nanti kita belajar acting. Udah keluar dulu. Action. Kan gue udah bilang, hidup itu jangan ngasal. Semua ada aturannya. Yang lo alami hari ini, itulah pilihan lo. Terima, nyesel pun lo nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Kan gue udah bilang, hidup itu ya ada. Semua ada aturannya. Yang lo alami hari ini, itulah pilihan lo. Terima, lo nyesel juga nggak ada gunanya. Lo ngerti? Lu ngerti nggak? Kan gue udah bilang, hidup itu jangan ngasal. Semua ada aturannya. Yang lo alami hari ini, itulah pilihan lo. Terima, nyesal pun lu nggak ada gunanya. Lu ngerti nggak? Kan saya sudah bilang mas, kalau hidup itu jangan ngasal. Semua ada aturannya. Apa yang mas alami hari ini, terima. Nyesal nggak ada gunanya. Ngerti kan mas? Oke. Mas kan saya sudah bilang mas, hidup itu jangan ngasal, semua ada aturannya. Yang mas terima, yang mas alami hari ini itu pilihan mas. Menyesal, terima aja. Menyesal nggak ada gunanya. Ngerti kan mas? Ngerti. Kan gue udah bilang, hidup itu jangan ngasal. Semua ada aturannya. Yang terjadi hari ini itu pilihan lu. Terima aja, jangan menyesal. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jangan ngasal. Apapun yang terjadi dalam kamu hari ini, itu adalah pilihan kamu. Terima. Walaupun gak ada aku. Kanca sudah bilang, hidup itu ada aturannya, nggak bisa ngasal. Apa yang terjadi dengan hidup kamu hari ini adalah pilihan kamu. Udah terima aja. Apapun, menyesal pun gak ada gunanya. Ngerti nggak? Kan sudah saya bilang, hidup itu ada aturannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu hari ini, itu ada pilihan kamu. Terima aja. Nggak perlu menyesal. Semua nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Diam dulu. Kan gue udah bilang, hidup itu jangan ngasal. Apa yang lo lakuin hari ini, itulah yang lo terima. Jadi nyesal pun gak ada gunanya. Ngerti kan? Ngerti kak. Kan gue udah bilang, hidup itu jangan ngasal. Apa yang lo lakuin hari ini, itulah yang lo harus terima. Nyesal juga udah gak ada gunanya. Ngerti kan? Kan gue udah bilang, hidup itu jangan ngasal. Apa yang lo lakuin hari ini, itulah yang lo terima. Udah kenal? Nyesel juga udah gak ada gunanya kan? Ngerti nggak? Ngerti kak.